Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas Rahman dari Teknik Informatika kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang teknik normalisasi data. Pengertian normalisasi menurut IF Code. Normalisasi dipakai untuk membuat struktur data tabel atau relasi dalam basis data, mengurangi kemubaziran data. Terkadang dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan metodologi lain, memberikan kepaduan yang sangat membantu bagi pengembang untuk mencegah penciptaan struktur tabel yang kurang atau mengurangi tidak efisien. Menurut Kroonke, sebagai proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut anomali. Anomali, proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Jenisnya anomali peremajaan, anomali penghapusan, anomali penyiapan. Anomali peremajaan terjadi jika pada saat mengubah pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya ikut berubah. Contohnya pada tabel berikut: tabel pesanan beli sebelum perubahan, Citra pindah ke Bogor, tabel pesanan setelah berubah. Anomali penyisipan terjadi jika pada saat penambahan hendak dilakukan ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen data tersebut justru menjadi kunci. Lihat menjadi kunci. Contohnya pada di bawah. Kita lanjut. Anomali penghapus terjadi sekitarnya suatu baris atau tupel yang tidak terpakai dihapus dengan sebagai akibatnya terdapat data lain yang hilang. Lihat yang hilang. Contohnya sebagai berikut di tabel ini yang di bawah. Dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi, menjelaskan hubungan antara atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai atau suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Jenisnya sebagai berikut: dependensi fungsional sepenuhnya, dependensi total, dependensi transitif. Dependensi fungsional, suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional terdapat atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. X ke Y secara fungsional menentukan Y, atau secara istilah penentuan determinan ke yang tergantung dependen. Tabelnya di samping. Dependensi fungsional sepenuhnya, suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi fungsional terdapat X dan X
tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari Y. Misalnya pelanggan, kode pelanggan, nama, kota fax. Terdapat yang kayak gini, kota, kode pelanggan, kota, fax, kode pelanggan, ke fax. Berkaitan dengan hal ini terdapat istilah irreducible dependent atau dependensi yang tidak dapat dibagi lagi. Istilah ini identik dengan dependensi fungsional sepenuhnya atau full functional dependent, atau terkadang hanya disebut dependensi sepenuhnya atau fully dependent. Suatu atribut Y mempunyai dependensi total terdapat atribut X jika Y memiliki dependensi fungsional terdapat X, dan X mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Dependensi seperti ini dinyatakan dengan notasi X, Y. Kode X, contohnya tabel samping. Dependensi transitif. Atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila Y memiliki dependensi fungsional terdapat X. Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y, atau dapat dituliskan X ke Y ke Z. Diagram dependensi fungsional. Diagram dependensi fungsional atau diagram DF adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan dependensi fungsional. Diagram ini menunjukkan hubungan antara atribut yang menjadi menentu atribut lainnya dengan hubungan yang dinyatakan dengan tanda panah. Kita lanjut. Dekomposisi tak hilang. Pada proses normalisasi seringkali terjadi pemecahan sebuah relasi menjadi dua relasi atau lebih. Dekomposisi secara lebih khusus, macam dekomposisi yang dilakukan adalah dekomposisi tak hilang, yang artinya bahwa tak ada informasi yang hilang ketika relasi dipecah menjadi relasi-relasi lainnya. Contoh dekomposisi bentuk relasi awal kayak gini. Contoh dekomposisi tak hilang, dekomposisi, dan contoh dekomposisi hilang. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi dalam basis data yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut dalam level normalisasi. Suatu relasi dikatakan berada dalam bentuk normal tertentu jika memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Beberapa level bisa digunakan pada normalisasi. Nah, ini bentuk normalisasi pertama 1 bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk ketiga 3NF, bentuk normal boycott BCNF, bentuk normal keempat 4NF, bentuk normal kelima 5NF. Bentuk normal pertama hingga ketiga dibuat oleh EF code, merupakan bentuk normal yang umum dipakai
artinya bahwa pada kebanyakan relasi bila ketiga tersebut dipenuhi, maka persoalan anomali tidak akan muncul lagi. Bentuk normal Boycott merupakan revisi terhadap bentuk normal ketiga. Gambar di samping menjelaskan bahwa setiap normalisasi bergantung pada level sebelumnya. Nah, kayak gini contohnya, semakin dalam levelnya, relasi mempunyai kecenderungan lebih baik, dalam artian baik memiliki problem yang lebih kecil ataupun sama sekali tak memiliki permasalahan anomali. Bentuk normal pertama biasa dikenakan pada tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Contoh data yang belum ternormalisasi untuk ini yang relasi yang memenuhi normalisasi pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika setiap atribut bernilai tunggal atau setiap baris. Contoh yang ternormalisasi, yang belum ternormalisasi. Bentuk normal kedua, suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika pertama berada pada bentuk normal pertama, kedua hal semua atribut yang bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Atribut yang bukan kunci adalah atribut yang bukan merupakan bagian kunci primer. Dalam ungkapan yang lebih praktis, dalam normal kedua mensyaratkan setiap atribut tergantung kepada kunci primer untuk mengubah suatu relasi tergolong sebagai bentuk normal pertama. Untuk normal kedua perlu dilakukan dekomposisi terhadap relasi tersebut. Proses dekomposisi dapat dilakukan dengan menggambarkan diagram dependensi fungsional terlebih dahulu. Berdasarkan diagram ini, relasi dalam bentuk normal pertama pecah ke dalam sejumlah relasi. Tabel relasi yang memenuhi normal pertama kayak gini. Ini kodenya relasi ING itu NIP nama, relasi ING itu NIP nama dan jabatan. Relasi KP. Menurut Date, normal pertama menjadi normal kedua terdapat relasi R A B C D, kunci primer AB A ke D. R dapat digantikan